Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG Daljab batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Imam Masrukin dengan NIM 2501091134799, merupakan mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini Rabu tanggal 21 Januari 2026 akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Akidah Akhlak, materi pokok kalimat tarjih kelas 5 MI di MI Hidayatul Mubtadi'in Jati Kabupaten Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semuanya kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat semuanya. Yes. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semua sehat kan? Sehat. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dengan harapan semoga ilmu kita bermanfaat dan semoga proses belajar kita diberi kelancaran. Amin. Ayo dipimpin salah satu dari teman kalian, Nasir, untuk memimpin berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dilanjutkan, yaitu absensi untuk hari ini. Teman kalian ada yang tidak hadir apa tidak? Ada. Coba di absen dulu ya. Ahmad Nasir Ansori, Alena Latifatuz Zahra, Anja Silvia Limilatinal Husna, Dika Wendra Setiawan, Fahdina Tania, oke. Fitria Nabila Nur Indriani, Ibnu Ibrahim Maulana Malik, Jenita Aprilia Putri. Untuk selanjutnya, untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air, Hubul Waton, untuk itu marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Untuk itu marilah kita semua untuk berdiri sejenak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
Selanjutnya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita cek kerapaian dulu. Apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Coba dicek dulu seragamnya, bajunya, ada yang keluar apa tidak, sama sampah di sekitar kalian ada apa tidak. Sudah? Sudah dicek bersih? Alhamdulillah. Untuk itu kita lanjutkan untuk proses pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai melanjutkan pelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita ulangi lagi. Kita ingat-ingat kembali pelajaran kemarin. Kalian ingat apa tidak? Kemarin itu akidah akhlak mempelajari tentang apa? Akhlak terpuji. Ingat apa tidak? Belajar apa tidak? Coba akhlak terpuji itu pengertiannya apa? Ayo. Suka? Itu contohnya. Ayo pengertian. Akhlak yang baik untuk dilakukan sehari-hari. Bagus, bagus. Kasih tepuk tangan buat teman kalian. Kalian semuanya sudah hebat, sudah mau menjawab dari pertanyaan Pak Imam. Itu ya, kemarin kita belajar tentang akhlak terpuji, tepatnya adalah sikap dermawan. Itu kemarin. Dah, itu seputar saja tentang akhlak terpuji pelajaran kemarin. Untuk selanjutnya, kali ini kita akan membahas tentang kalimat tarji ya. Kemarin sudah Pak Imam bahas sedikit sebelum akhir dari pembelajaran kemarin. Kalau pertemuan selanjutnya kita akan membahas kalimat tarji. Ya, ini kita kali ini akan belajar kalimat tarji sama Pak Imam. Tak kasih keterangan kalimat penenang hati. Kalimat penenang hati. Maksudnya bagaimana Pak? Iya, nanti kita akan membahas dengan sungguh-sungguh mengenai tentang kalimat tarji. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah untuk tujuan pembelajaran kita melakukan pembelajaran pada hari ini dengan tujuan seperti ini. Peserta didik mampu melafalkan dan menjelaskan makna kalimat tarji sebagai pengakuan cinta dan kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segalanya. Jadi diharapkan untuk pelajaran hari ini kalian bisa mengucapkan, melafalkan kalimat tarji dan bisa menjelaskan arti dari kalimat tarji. Tegang amat kalian. Hah? Pok semangat dulu. Pok semangat. Ha. Ha. Oh, ada yang lain. Ada tepuk semangat yang lain. Bagaimana coba? Tepuk semangat. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang kalimat tarji, Pak Imam mau menanyakan sesuatu pada kalian. Ya, kalian pernah mempunyai barang sesuatu yang istimewa? Pernah? Ketika kalian mempunyai barang yang indah, istimewa, barang yang berarti untuk kalian, terus kemudian hilang, bagaimana hati kita? Sedih, karena kita merasa mempunyai barang tersebut. Tetapi sesungguhnya ya, sesuatu yang ada pada kita itu sebenarnya adalah milik Allah ya, milik Allah. Jadi kalau hilang, kalau rusak atau kalau hancur, sebenarnya kita harus sadar kalau barang itu semua adalah milik Allah. Kalau diambil sama Allah ya tidak apa-apa ya. Kali ini kalimat tarji seperti itu ya. Akan belajar berlanjut intinya ya, agar lebih mengenal tentang kalimat tarji. Nah, pengertian ya. Pengertian kalimat tarji. Apa sih? Kalimat tarji itu secara pengertian, bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan bunyinya, ya kan? Itu kan lafadznya. Dan sering kalian dengar ketika ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Seperti itu kan di desa-desa kalian, yaitu kalimat tarji. Nah, kita kupas lebih dalam, apa sih sebenarnya kalimat tarji itu? Ya, kalimat tarji secara bahasa, coba dibaca sama-sama.
Bismillah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Artinya Kembali atau pulang. Terus kalimat tarji, kalimat thayyibah. Kalimat ya. Secara bahasa, nak nenggone bahasa Arab tulisannya itu, kalau di dalam bahasa Arab itu tulisannya roja'a. Ini sudah pernah kalian diajarkan di bahasa Arab. Roja'a artinya apa? Pulang kan? Pulang kan? Ana arji'u minal madrasati. Roja'a itu artinya pulang atau kembali. Kalimat tarji termasuk kalimat thayyibah. Itu yang kamu jawab tadi. Kalimat thayyibah apa? Kalimat-kalimat yang baik, itu kalimat thayyibah. Adalah kalimat yang baik dibaca setiap muslim. Tambahan, ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah, kita akan mendapatkan pahala. Ya. Itu secara bahasa artinya kembali pulang. Kalau secara istilah, kalimat tarji adalah mengembalikan semua urusan yang menimpa kita hanya kepada Allah. Dikembalikan. Karena artinya kembali. Seperti yang dikatakan Pak Imam tadi. Barang apapun yang kita miliki sebenarnya itu adalah milik Allah. Jadi kalau sewaktu-waktu Allah mengambil kembali kepada Allah, kita harus berusaha untuk sabar dan ikhlas dan apa? Paham kalau ini semua akan kembali kepada Allah. Kalau seperti itu tidak akan merasa sedih paling. Ya sedih, tapi tidak terlalu. Gitu, ya sedih. Kalau diumpamakan sampai dititipi sepeda sama tetangga kalian. Ya. Kalau kalian sulit untuk mengingat, diringkas saja. Mengembalikan semua urusan kepada Allah. Udah kan? Mengembalikan semua urusan kepada Allah. Itu kalimat. Sekarang lafadznya. Kalian sudah tahu karena sudah sering mendengarnya. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya sungguhnya atau dalil kalimat tarji. Al-Baqarah ayat 156. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dasar kedua diambilkan dari surat Al-Anbiya ayat 35. Tadi Al-Baqarah ayat 100. Nah, kalau yang ini surat Al-Anbiya ayat 35. Bisa baca? Coba. Siapa yang mau membaca? Gizi. Awali dengan bismillah. Sekarang ini waktu mengucapkan kalimat tarji. Ya. Jadi tidak hanya ketika ada orang meninggal saja. Tertimpa musibah. Musibah kecil, besar, sedang, pokoknya sampean jatuh, innalillahi. Jadi ketika ada teman kalian jatuh, terus bilang innalillahi, mengucapkan innalillahi, jangan kalian salahkan. Loh, apa ada orang mati? Jangan. Jadi ketika kejengklok atau terpleset, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu memang waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat haji. Musibah itu ada yang kecil, sedang, dan besar. Hikmah mendengarkan. Hikmah dari kalimat tarji. Dengan kita mengucapkan kalimat tarji, ya, sambil mengangan-angan artinya, ya, kan kalian sudah paham. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Intinya semua itu kembali pada Allah, ya kan? Kalimat tarji, hikmahnya dengan kalian mengangan-angan artinya, kalian pasti akan dapat mempunyai sifat ikhlas dan tawakal kepada
Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, itu semua adalah pemberian Allah. Ini semua milik Allah. Aku ikhlas kalau engkau ambil. Aku ikhlas kalau memang barang ini hilang. Karena ini semua adalah milik Allah. Kita masih mempunyai kehidupan yang kekal. Di mana? Di akhirat. Karena di dunia ini hanya sebentar. Jadi kalau kalian sengsara di dunia, gak apa-apa lah. Yang penting kita di akhirat nanti bahagia. Jangan di dunia sudah sengsara, akhirnya nggak bisa sabar, nggak bisa ikhlas, mengambil jalan pintas, bisa mencuri, bisa yang lain. Akhirnya di penjara. Sudah mencuri mendapat dosa, di penjara lagi. Di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Itu hikmah dari kalimat tarjih. Satu, apalagi tadi penjelasan. Dua, afat. Tiga, dasar. Ya, terus empat, waktu. Lima, hikmah. Dari sini ada yang belum paham? Mungkin ada yang ditanyakan? Paham semua? Ada yang tanya? Iya. Di angan-angan lagi, mungkin di rumah mempunyai pertanyaan. Oke? Bisa ditanyakan ke Pak Imam. Nanti kalau kalian nggak bertanya, nanti Pak Imam ganti yang nanya. Tapi pertanyaannya Pak Imam nanti asik pokoknya. Ada sesuatu buat kalian. Insya Allah paham semua kan ya? Fahim tum? Kok Pak Imam toh? Fahimna? Hah? Fahimna? Nah itu ada Pak Imam tadi. Fahim tum? Masir Pak Imam. Ya. Kalau gitu Pak Imam ingin mengecek pemahaman kalian tadi. Diangan-angan dulu tadi tentang apa saja. Bisa ya? Ya, sekarang ganti Pak Imam ngecek sampean. Ya. Kita ngegame dulu. Dan satu ya. Ada suaranya tidak ya? Pak. Ganti Pak Imam sing tanya pada kalian. Ya, kalian akan mengikuti kuis milioner. Ini A, B, C atau D? C. Apa? C. Ini hadiahnya ya, ada hadiahnya ya. Nanti bisa kembali sampai dapatkan ya. Minta pada orang tuanya masing-masing ya. Ini. Coba Pak Imam klik yang C. Apakah benar? Kalau benar selanjutnya. Oh, benar ternyata. Lanjut, kalimat tarjih termasuk ke dalam pinter-pinter. Oh. Secara istilah kalimat tarjih bermakna apa? Saya coba. Nah. 500. Kasih tepuk tangan pada kalian semua. Kalian mendapatkan uang 1 miliar. Tuh, masih satu permainan aja. Nggak usah ya. Hah? Apa ya? Ini mengasihkan ini. Ya, sekilas saja. Coba tak tunjuk satu anak. Ini sama pertanyaannya, tapi rasa ekstrimnya atau kengeriannya lebih ngeri nih. Oke. Kita lihat. Mainnya di sini. Mainnya di sini. Teman kalian melihat dari situ. Wih, ayo nembak situ.
Persiapkan kelompok B, siapa? Oh, parah nih karo zombie sampean kok. Belas. Ayo. Lah. Oh, kasih tepuk tangan. Ya. Jangan kasih maju, Sir. Oke. Lancar 150 semuanya. Alhamdulillah paham ya kalian, insya Allah. Oke, ya. Untuk merefresh kita semua, ya, kita santai-santai dulu ya. Iya, menyanyi yuk. Kita refresh dulu supaya kita tidak terlalu tegang. Jika dapat musibah, janganlah bersedih. Ucapkan Kalimat tarji dengan hati bersih. wa inna ilaihi raji'un milik Allah. Kembali pada Allah ilahi. Wa inna ilaihi raji'un milik Allah. Kembali pada Allah. Mungkin kita ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap? Ya. Alhamdulillah. Masih semangat kan? Ya, kita lanjutkan. Kita adalah akan memecahkan kasus, tantangan kasus untuk kelas 5 MI Hidayatul Muttaqin Jati. Ini nanti Pak Imam bagi menjadi 3 kelompok. Langsung saja kelompok A, B, dan C. Nanti untuk menerima kasus dari Pak Imam, menerima kasus dari Pak Imam dengan cara pilih kasus, ya. Pilih kasus, kasusnya ada 3 untuk kalian pecahkan, untuk kalian diskusikan bersama teman kalian. Untuk kasusnya Pak Imam siapkan dulu. Bismillah. Ini kasus 1. Oke, kasus 1, kasus 2, kasus 3. Oke. Pak Imam mulai untuk mengacaknya dari kelompok C ke sini. Sudah dipilih ya ketua regunya atau ketua kelompoknya, Nasir. Dipilih. Pilih kasus. Stik. Selamat. Kelompok C mendapatkan kasus ketiga. Nah, ini. Nah, sini didiskusikan sama teman-teman kalian. Ini Pak Imam sudah sertai dengan materi yang kalian pelajari tadi. Oke?
untuk memudahkan kalian untuk menjawab atau memecahkan kasus. Kemudian kelompok A, coba. Ya, kasus 1. Selamat, kelompok A mendapatkan studi kasus 1. Ini Pak Imam beri lembaran kasus-kasusnya beserta materinya tadi untuk dipecahkan, didiskusikan sesama teman-temannya. Terakhir, kelompok B. Maju. Oke. Awali dengan basmalah, didiskusikan bersama teman-temannya ya. Oke, ayo bismillah sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, di situ ada kasus yang harus kalian pecahkan, dibaca dulu ya kasusnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan untuk ya nama anggotanya ditulis ya. Itu ada nama anggotanya. Gimana? Udah selesai kayaknya ya diskusinya? Alhamdulillah. Sekarang waktunya kalian berpresentasi. Siap? Oke. Kita beri kesempatan maju untuk yang pertama, nomor 1, kelompok A. Silakan maju. Semuanya ya. Oke. Salam. Saya dari kelompok A. Untuk kasus pertama. Yang lain perhatikan. Ya. Gak kesana gak apa-apa. Menyalawi. Lampunya menyala. Bentar. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A. Nama saya Rizky. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi
diskusi saya dan kelompok saya. Kasusnya dibaca dulu, kasusnya apa? Kasus di sini adalah saat berjalan menuju masjid, Umar tidak sengaja terpeleset di jalan yang licin hingga terjatuh. Lututnya terluka dan dia merasa kaget serta kesakitan. Beberapa temannya segera menolong dan menenangkan Umar. Pertanyaannya, 1. Apa peristiwa yang dialami Umar? Apa? Mengalami musibah kecil, yaitu kecelakaan. Kecelakaan terjatuh. Oke, lanjut. Untuk soal keempat adalah mengapa ucapan itu sesuai dengan peristiwa yang dialami Umar? Menurut saya dianjurkan untuk membaca kalimat tajwid berupa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Ya bagus, ya tepat. Kembali ke tempat duduk. Alhamdulillah untuk presentasi sudah selesai. Jadi dari presentasi tersebut kita bisa ambil kesimpulan kalau kita mendapatkan musibah baik itu kecil ataupun sedikit, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat mulut kita mengucapkan kalimat tarjih, hati kita harus juga bisa sabar, ikhlas, tenang ya. Jangan mulut mengucapkan tarjih tapi hati belum bisa ikhlas. Jadi kita harus menggunakan kalimat tarjih, diangan-angan artinya, dimasukkan ke dalam hati, akhirnya kita pasti akan bisa mempunyai sifat sabar, ikhlas. Itu ya refleksi dari kita mengenai tentang kasus yang kita diskusikan. Sekarang yang terakhir sebelum penutup, sebelum kita tutup, Pak Imam akan memberikan asesmen akhir. Asesmen akhir soal pilihan ganda. Ini tidak kelompok tapi individu. Nanti dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan secara pribadi, jangan kelompok. Paham? Oke. Alhamdulillah sudah semua mudah kan ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah tentang kalimat tarjih, yaitu kalimat penenang hati. Kalimat penenang hati dan penguat hati supaya kita tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan karena kehilangan sesuatu. Dari ini mari kita berkomitmen bersama-sama. Jika kita merasa sedih, merasa kehilangan sesuatu, kita ucapkan kalimat tarjih. Sama-sama. Innalil. Sambil direnungi, semua ini adalah milik Allah, akan kembali kepada Allah. Mungkin
Itu saja dari Pak Imam ya. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan dari Pak Imam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan wal asri atau doa bersama-sama. Istidah dan doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala bagi Allah Tuhan seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.